Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin sharing soal pengalaman liputan di tempat konflik. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal apa yang harus kita siapkan, alat-alat apa yang harus kita bawa, sehingga kita bisa merasa aman dan kita punya solusi pada saat kita berhadapan dengan kondisi yang berbahaya. Nah, ada satu lagi yang ingin gue sharing adalah kita jauh-jauh dan pergi dari Indonesia ke tempat atau misalnya ke tempat wilayah itu kan jauh ya, ke tempat wilayah konflik itu jauh, biayanya mahal, tiket pesawat mahal, segala macam, dengan harapan kita mendapatkan cerita yang bagus, ya kan, cerita yang menarik gitu, sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana kita sebelum kita berangkat, ya kan? Jadi itu menjadi goal utama, tujuan utama kita pada saat kita liputan, mendapatkan cerita sesuai yang kita harapkan, atau bahkan justru melebihi dari apa yang kita harapkan, kan? Lalu bagaimana kalau misalnya kita berada di tempat yang serba nggak jelas seperti itu? Boleh saja secara riset kita bakal dapat wawancara A, B, C gitu, tapi ternyata pada saat di lapangan kenyataannya itu sangat jauh berbeda gitu, sangat sulit untuk mendapatkan narasumber, apalagi di tempat-tempat seperti itu. Mereka bisa sangat tertutup, atau juga mereka curiga dan takut juga kita wawancara kemudian bocor dan menjadi masalah yang besar buat mereka gitu, ya kan? Nah, ada istilah money talk, ya kan? Ada istilah money talk nih, uang berbicara gitu. Tapi memang benar. Contohnya pada saat gua liputan ke Timur Tengah, di sana mereka sangat ketakutan gitu. Oh sorry, bukan Timur Tengah secara keseluruhan. Saya waktu itu liputan ke Palestina, ke Jordan, di beberapa tempat situs purbakala yang saya datangi, itu si penjaganya atau yang in charge di situ itu tidak memberikan izin saya untuk bisa liputan ke tempat itu, karena satu dan lain hal, terus takut tentara Israel lah, apa segala macam. Akhirnya saya ajak ngobrol, kemudian saya menawarkan bantuan makanan atau misalnya uang gitu. Akhirnya mereka ini mau ngebantu. Jadi nggak di mana yang namanya pelicin itu ya, yang namanya duit itu memang berbicara gitu. Tidak kecuali orang-orang di Timur Tengah sana gitu. Jadi beberapa liputan yang sulit, yang bisa dikatakan impossible untuk bisa kita datangi dan masuki, akhirnya bisa dengan lancar bisa saya lakukan dengan menyelipkan beberapa lembar dolar ke saku mereka gitu. Ini pasti bukan contoh yang baik, tapi menurut gua ini udah sangat darurat gitu. Tidak ada lagi cara lain untuk bisa mendapatkan cerita itu gitu, karena keterbatasan waktu, keterbatasan kondisi segala macam yang membuat itu jalan satu-satunya untuk bisa memperlancar liputan gua di sana. Tapi tidak semua saya lakukan liputan dengan cara seperti itu, ya kan? Ada juga yang mereka secara emosional, secara psikologikal gitu, kita punya hubungan yang
erat. Misalnya gue Muslim, mereka Muslim, mereka menganggap kita saudara gitu karena kita sama Muslim atau saudara. Itu kemudian mempersilahkan kita untuk mengambil gambar atau menggali cerita gitu, ya kan? Itu juga banyak juga item-item yang saya bisa dapatkan karena kebetulan saya dan narasumber atau orang di sana mempunyai kesamaan religi, begitu ya. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan cerita, apapun yang lo bisa lakukan, lo lakuin. Karena kita pergi jauh-jauh ke sana ya karena untuk mendapatkan cerita gitu. Kalau udah sampai sana ternyata mentok, udah ini itu ternyata mentok, ya mau tidak mau, apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Tidak terkecuali ngasih sedikit bantuan untuk bisa memperlancar liputan di sana. Gitu ya. Jadi intinya untuk mendapatkan cerita apapun bisa kita lakukan selama itu bisa memperlancar liputan lo dan membuat tim liputan tetap selamat. Oke? Itu aja dulu, nanti kita sharing lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.